Assalamualaikum anak solih-solihah. Bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat? Anak-anak, kita akan belajar tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya. Pada pembelajaran ini termuat 4 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, PPKN, IPS, dan SBDB. Berikut ini tujuan pembelajarannya. Menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita merupakan tugas setiap warga. Persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang, perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui. Di antaranya adalah sebagai berikut. Tanggal 9 Agustus 1945, Ir Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Jenderal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Anak-anak, dalam sebuah bacaan tentu terdapat informasi-informasi penting. Nah, seperti pada pembelajaran sebelumnya, kita bisa memperoleh informasi penting tersebut dengan membuat peta pikiran seperti ini. Nah, peta pikiran harus menggunakan kata tanya 5W1H. Apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan kapan. Sekarang mari kita buat peta pikiran pada bacaan tersebut. Bacaan tersebut berjudul Pertemuan di Dalat, Vietnam. Nah, yang pertama kita buat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Apa? Nah, apa yang akan dijanjikan Jepang kepada Indonesia? Nah, jawabannya Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Kemudian kata tanya mengapa? Mengapa Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia? Jawabannya karena Jepang mulai terdesak oleh sekutu dan juga untuk menarik perhatian rakyat Indonesia. Kata tanya siapa? Siapa yang pergi ke Dalat, Vietnam menemui Jenderal Terauchi? Jawabannya adalah Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, di mana Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Dr. Rajiman Widyodiningrat bertemu dengan Marsekal Jenderal Terauchi? Jawabannya di Dalat, Vietnam. Dengan kata tanya kapan? Kapan pertemuan itu terjadi? Jawabannya pada tanggal 9 Agustus 1945. Kemudian kata tanya bagaimana? Bagaimana keadaan di dalam negeri setelah pertemuan tersebut? Jawabannya, pertemuan antara Jenderal Jepang dan pemerintah Indonesia menyebabkan perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda perihal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mohon maaf ya anak-anak, ini ada kesalahan tulis, itu bukan dalam tapi dalat. Sekarang mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya.
Menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan khidmat. Menjadi petugas pengibar bendera sangatlah mulia. Mari kita baca bacaan berikut. Pengibar Sang Saka Merah Putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan Sang Saka Merah Putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendroningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan sekolah tinggi hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendroningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tanggal 1948. Kemudian, ia ditunjuk sebagai atasan militer RI untuk Filipina pada tahun 1952, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Nah, tugasnya anak-anak, berdasarkan bacaan tersebut, tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut ini. Nah, kalian baca sekali lagi, kemudian kalian gunakan kata tanya 5W1H untuk mendapatkan informasi pada bacaan tersebut. Kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing ya. Cinta budaya sendiri merupakan wujud dari penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimanakah kalian memaknainya? Sekarang perhatikan bacaan berikut ini. Edo, Lani, Siti, Udin, Dayu, dan Beni berencana mengikuti festival budaya. Saat ini mereka sedang berdiskusi untuk menentukan budaya yang akan mereka usung. Edo dan teman-temannya sangat antusias mengikuti festival ini. Mereka ingin memperkenalkan seni dan budaya suku-suku yang ada di Indonesia. Menentukan budaya mana yang akan dipilih tidaklah mudah. Semua budaya yang dimiliki Indonesia sangat beragam dan menarik. Akhirnya, Edo dan teman-temannya memutuskan untuk memperkenalkan permainan Rangku Alu. Permainan Rangku Alu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dalam masyarakat Manggarai, Rangku Alu dilakukan untuk merayakan hasil panen perkebunan dan tani. Edo dan teman-temannya sangat bangga dengan kebudayaan Indonesia. Nah, berikut ini adalah gambar dari permainan Rangku Alu yang berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, dari kegiatan tersebut, apa yang kalian pelajari dari kegiatan Edo dan teman-temannya terkait makna proklamasi kemerdekaan? Makna terkait proklamasi kemerdekaan dari kegiatan Edo dan teman-temannya adalah mereka melakukan musyawarah untuk memutuskan sesuatu dan bangga terhadap kebudayaan bangsa Indonesia. Sekarang kita bahas makna proklamasi Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah atau di lingkungan rumah. Nah, 1. Saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. 2. Mengembangkan hidup rukun antar anggota keluarga. 3. Banggai memakai barang buatan dalam negeri. 4. Mengerjakan kegiatan bersama-sama dengan anggota keluarga. Dan rajin membantu orang tua. Yang kedua adalah makna proklamasi Indonesia di lingkungan sekolah. 1. Mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan khidmat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan pramuka. Dan yang keempat, toleransi kepada teman yang berbeda agama dan suku. Selanjutnya adalah makna proklamasi Indonesia di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kerjasama dalam menyiapkan pesta kemerdekaan Indonesia yang sebentar lagi akan akan dilaksanakan. 2. Bersatu menjaga kerukunan bangsa. 3. Mendukung pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional. 4. Mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia. Dan yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.
Cinta terhadap seni Indonesia merupakan perwujudan dari makna proklamasi kemerdekaan. Dalam mewujudkannya, kalian membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Indonesia memiliki ragam tarian yang sangat indah. Keragaman tersebut menambah kekayaan Indonesia yang luar biasa. Pola lantai pada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Ada 3 bentuk penyajian tari, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Setiap bentuk tersebut dapat memiliki bentuk pola lantai yang berbeda-beda. Sekarang mari kita bahas bersama-sama, satu persatu. Yang pertama adalah tari tunggal. Tari tunggal adalah jenis tarian yang ditampilkan oleh seorang penari. Pola lantai yang digunakan pada tari tunggal adalah pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Contohnya pada tari gandrung dan tari jaipong. Yang kedua adalah tari berpasangan. Tari berpasangan adalah tari yang diperagakan oleh 2 orang secara berpasangan. Pola lantai yang digunakan pada tari berpasangan adalah pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Contohnya pada tari serampang 12 dan tari payung. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Tari berkelompok. Tari berkelompok adalah bentuk tarian yang ditarikan secara berkelompok atau banyak orang. Pola lantai yang digunakan pada tari berkelompok adalah pola melingkar, angka 8, atau pola melengkung, seperti contoh pada tari kecak yang berasal dari Bali dan tari saman yang berasal dari Aceh. Nah, anak-anak, kalian sudah belajar tentang pola lantai tarian daerah. Nah, sekarang tugasnya amatilah gambar-gambar berikut ini dan gambarlah pola lantainya. Di situ ada tari Saudati, ada tari Andun, kemudian ada tari Tandak, dan ada tari Tambun dan Bungai. Kalian gambar pola lantai tari-tari tersebut, kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing dengan baik dan benar. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tetap semangat belajar, belajar berilmu, ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.